alamin. Salatu wassalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian, yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pekan ini kita bersua bersama Ustaz kita Ustaz Fahmi Alfian, yang insyaallah pada pekan ini masih pada kitab yang mulia yang insyaallah akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang wirid-wirid pada malam hari, ya. Masih pada kitab zikir dan doa. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina, amma ba'du. Ikhwah akhwat kawan-kawan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita hari ini bersama-sama mempelajari, membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita pada pertemuan yang lalu telah membahas terkait dengan wirid-wirid alias agenda-agenda ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di dibaca pada pertemuan lalu, dia mengatakan bahwa wirid itu ada 7, sedangkan wirid dan kita telah jelaskan pada siang atau malam hari. Insyaallah ini kita akan membahas. Beliau mengatakan wirid yang pertama alias agenda yang pertama adalah idza gharabat waktu isya. Hendaknya seorang muslim melaksanakan sholat maghrib, kemudian setelah itu menyibukkan dirinya dengan menghidupkan waktu di antara dua sholat, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Faqad ruwiya an Anasin radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya firman Allah ini ya terkait dengan orang-orang yang melaksanakan sholat terus-menerus pada waktu maghrib dan isya. Maksudnya di antara selesai sholat maghrib sampai dengan masuknya waktu isya. Firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu adalah orang-orang yang jauh lambung mereka dari tempat pembaringan, mereka berdoa kepada Rabb mereka dipenuhi dengan rasa takut dan tamak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga menginfakkan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Anas bin Malik mengatakan nazalat fi ashabi Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebiasaan mereka dahulu adalah mereka menghidupkan waktu antara sholat maghrib sampai dengan waktu isya dengan sholat. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin wa lam yatakallam fi ma bainahunna bisu' adalna lahu bi ibadati 12 sanah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat dan tidak berbicara sedikit pun ya di antara sholat-sholat tersebut dengan perkataan yang mungkar, perkataan yang keji, maka sholat-sholatnya tadi sebanding dengan ibadah 12 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, namun para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini mungkar karena ada perawi di dalamnya yang mungkar dan lemah. Bahkan dikatakan lemah sekali. Ini agenda yang pertama,
Agenda yang kedua adalah min ghaibubati syafaqil ahmar ila waqtin naum. Ya. Ketika hilangnya waktu setelah sholat Isya, yaitu ketika sudah hilang warna merah di langit sampai waktu tidur. Yustahabu an yusalli bainal adanaini ma amkanah. Jadi masuk waktu Isya. Masuk waktu Isya, maka di sini beliau mengatakan mustahab, ya, dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebanyak mungkin di antara adzan dan iqamat. Maksudnya adzan dan iqamat sholat Isya. Wal yakun fi qiraatihi, dan hendaknya pada saat itu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim tanzilul kitab, yaitu surat As-Sajdah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'ahuma. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur kecuali telah selesai membaca 2 surat tersebut. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-Waqiah kulla laitin lam tusibhu faqah." Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malamnya, surah Al-Waqiah setiap malamnya, apa ganjarannya? Tidak akan ditimpa kefakiran atau kemiskinan. Namun para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini mungkar. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hadza hadisun mungkar. Hadis ini adalah hadis yang mungkar. Jadi agenda kedua yaitu setelah sholat Isya atau masuknya waktu Isya sampai dengan waktu tidur. Kemudian yang ketiga, agenda ketiga, al-witru qabla naum, yaitu melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Illa man kana adatuhul qiyam bil lail, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa qiyamul lail. Fa inna ta'khirahu fi haqqihi afdal. Nah, kalau misalnya sudah terbiasa sholat tahajud, bangun malam, maka yang afdal adalah menunda sholat malamnya sampai sepertiga malam terakhir atau pertengahan malam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahar." Pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir, dan salat witir Rasulullah itu, ya, salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berakhir pada waktu sahur. Muttafaqun alaihi. Tsumma liyaqul ba'da witri subhana al-malikil quddus thalatha marrat, dan ketika telah melaksanakan sholat witir, maka hendaknya membaca zikir ini, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali. Zikir ini dibaca pada saat kita sudah selesai melaksanakan sholat witir. Dan beliau tadi mengingatkan bahwasanya orang yang qiyamul lailnya pada malam hari atau pada penghujung malam, maka lebih afdal ditunda. Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, man khafa an la yaquma min akhiril laili fal yutir awwalahu. Barang siapa yang takut kalau tidak bisa bangun pada akhir malam, maka hendaknya berwitir atau melaksanakan sholat witir pada awal malam. Wa man tami'a an yaquma min akhiril laili fal yutir akhirahu. Barang siapa yang semangat untuk melaksanakan sholat pada akhir malam, yang punya keinginan besar dan yakin bisa bangun malam, maka hendaknya dia melaksanakan sholat witir pada akhir malam. Fa inna sholata akhir laili masyhudah, karena sesungguhnya sholat pada akhir malam itu masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu lebih afdal menurut Rasulullah SAW. Baik. Al-wirdu rabi, yang keempat, agenda yang keempat adalah tidur. Kata beliau di sini, wa innama adadnahu minal awrat li'annahu idza ru'iyat adabuhu wa hasunal maqsudu bihi uhtusiba ibadatan. Karena tidur ini, kata beliau, apabila diperhatikan adab-adabnya sebelum tidur, kemudian ketika tidur diniatkan tidur itu sebagai ibadah, diniatkan tidur itu untuk menguatkan diri beribadah di esok harinya, maka tidur menjadi sebuah ibadah juga. Waqad qala Mu'adz radhiyallahu taala anhu, inni la ahtasibu, berkata Mu'adz radhiyallahu taala anhu, inni la ahtasibu, sesungguhnya aku la ahtasibu benar-benar menganggap tidurku sebagai ibadah,
kama ahtasibu min qaumati. Ya, sebagaimana aku juga mengharapkan berdirinya aku, qiyamul lailnya aku sebagai ibadah. Maksudnya adalah beliau berharap pahala dari tidurnya, sebagaimana beliau juga mengharapkan pahala dari qiyamul lailnya. Ya, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau ibadahnya seorang mukmin, ya, mohon maaf kalau kebiasaan atau adat istiadatnya, kebiasaannya seorang mukmin diniatkan menjadi ibadah, maka dia akan menjadi ibadah dan akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa adab-adab tidur. Ya. Setelah ini beliau akan menyebutkan beberapa adab-adab tidur. Yang pertama, an yanama 'ala taharah, tidur dalam keadaan suci. Rawat Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama yatawadda wudu'a lis-shalah. Diriwayatkan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Rasulullah itu apabila ingin tidur maka beliau itu berwudu seakan-akan wudu untuk salat. Dikatakan ya di sini disebutkan bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma berkata, "Inna arwah yu'raju biha fi manamiha ila sama'i." Sesungguhnya ruh-ruh itu pada malam hari ketika dia tertidur diangkat ke langit. Fatu'maru bis sujud. Kemudian ruh-ruh tersebut diperintahkan untuk sujud indal arsh, di sisi arsh. Famakana minha tahiran sajada indal arsh. Barang siapa yang ruhnya suci pada saat itu, maka dia sujud di dekat dengan arsh. Barang siapa yang ruhnya tidak suci, maka sujud jauh dari arsh. Namun hadis ini sekali lagi sebagian ulama, ya, sebagian ahli hadis meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang benar, ya, Allah Taala a'lam, bahwasanya ini adalah perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As. Perkataannya siapa? Abdullah bin Amr ibn Al-As. Nah, ini menunjukkan keutamaan tidur dalam keadaan suci. Lepas daripada itu semua, kawan-kawan sekalian, sudah cukup hadis yang Rasulullah SAW sebutkan. Ya, perintah Rasulullah, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila salah seorang di antara kalian, ya, atau jika kamu datang ke pembaringanmu, maka berwudulah, kata Rasulullah, seperti wudumu untuk sholat. Hadis ini cukup karena perintah Rasulullah SAW kepada umatnya untuk berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat apabila hendak tidur. Wa min adabihi an yatuba qabla naumihi. Di antara adab-adab tidur adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Li'annahu yanbaghi liman tahara zahiruhu an yutahhira batinahu li'annahu rubbama mata fi naumihi. Kata beliau, karena seseorang yang sudah suci badannya ini mau tidur, ya, tidur dalam keadaan tidak suci, hatinya disucikan dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, li'annahu rubbama bisa dia akan mati tersebut, dan betapa banyak yang sehat walafiat tidur kemudian dan tidak pernah terbangun selama-lamanya. Yuzila kulla gishin fi qalbihi liman huwa la ya'zim ala khati'atin idza istayqadha. Kata beliau di sini, seseorang yang ingin tidur juga hendaknya menghilangkan niatan untuk berbuat busuk kepada saudaranya, niat kepada orang muslim yang lain untuk menggolimi. Ingin tidur hendaknya menghilangkan azam untuk berbuat kemaksiatan, dosa, kesalahan pada saat ia terbangun. Kadang ada orang begitu, orang mau bermaksiat besok, tidur dulu sekarang supaya kuat bermaksiat. Ini tidurnya juga sudah salah. Seorang muslim di antara adab tidurnya adalah menghilangkan segala sesuatu yang nyangkut di hatinya dari kesalahan, perbuatan dosa, jengkelan, kegundahan, kedongkolan terhadap muslim yang lain. Dan ini juga salah satu bentuk latihan untuk jiwa-jiwa kita agar senantiasa
hidup dalam keadaan hati yang bersih, ya, hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang berat. Dan salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk surga karena beliau tidak mendapati di dalam hatinya rasa dongkol, ketidaksukaan, kejengkelan terhadap seorang muslim dimanapun. Muslim manapun. Dan ini butuh latihan. Di antara yang lain kata beliau, an la yabita man lahu syai'un yusi bihi illa wasiyatuhu maktubatun indahu, yaitu membuat wasiat. Ya, tidur dalam keadaan wasiat sudah tertulis. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidak layak seorang muslim itu, kata Rasulullah, yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan, tidak layak baginya untuk bermalam selama 2 malam kecuali wasiat itu sudah tertulis di sisinya. Ya, wasiat tentang hutang yang ia miliki misalnya, atau hak-hak yang harus dia tunaikan. Karena sekali lagi bisa jadi pada malam itu adalah malam terakhir yang di dunia ini dan besok pagi ia menyongsong hari di alam barzakh. Wayan bagi an la yanama wayan bagi lahu aidan an la yubaliga fi tamhidil firash mutana'iman bidzalika fa innahu yazidu fi naum. Kata beliau di sini di antara adab-adab yang lain adalah tidak berlebih-lebihan dalam merapikan atau membuat tempat tidur pembaringan menjadi senyaman mungkin. Ya, cukup ya secukupnya saja, namun tidak terlalu empuk mungkin, atau tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu lembut. Karena apa? Karena yang demikian itu akan menambah tidur seseorang, menambah waktu tidur seseorang. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunya lahu firashu faqala mana'atni wata'atuhu salati al-lailah. Karena beliau ketika saya tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat beliau diletakkan sebuah kasur, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di situ. Setelah bangun beliau mengatakan, kasur ini menyebabkan saya tidak bisa bangun malam tadi. Wayan bagi an layana mahatta yang ini bahun naum. Nah, di sini beliau mengatakan hendaknya seorang muslim itu tidur pada saat ia sangat ngantuk dan sangat butuh tidur. Faqad kana salafu la yanamuna illa ghalabah. Ya. Pada zaman dahulu, para salaf kita, para orang-orang soleh sebelum kita itu memiliki kebiasaan mereka itu tidak tidur kecuali kalau sudah sangat ngantuk, alias mereka itu ketiduran. Ya. Jadi kebiasaan mereka itu bukan menyengajakan tidur, akan tetapi kebiasaan mereka adalah ketiduran. Maksudnya adalah ketika mereka beribadah, sibuk dengan ibadah, membaca Al-Quran sampai lelah baru tidur. Mengaji, membaca buku sampai lelah baru tidur. Demikian pula qiyamul lail sampai lelah baru tidur, dan seterusnya. Itu kebiasaan para salaf yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Wa min adabihi an yastaqbilal qiblata wa an yad'u bima warad. Di antara adab-adab yang lain adalah berdoa. Dan doa-doanya banyak. Mungkin saya akan skip saja di sini karena ada beberapa doa yang disebutkan oleh beliau. Silahkan merujuk pada kitab atau buku kecil yang pernah dibagikan pada pertemuan yang lalu. Di situ juga ada zikir-zikir sebelum tidur dan pada saat bangun tidur. Baik, di antara adab yang lain adalah menghadap kiblat ketika tidur. Menghadap kiblat ketika tidur. Di antara adab yang lain juga adalah menyapu atau memukul-mukul kasur dengan menggunakan ujung kain untuk membersihkan apa yang ada di atasnya. Kata Rasulullah SAW, "Fa'innahu la yadri ma hadatsa ba'dahu." Karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang ada di atas situ, di atas kasurnya. Baik, ada beberapa doa-doa, tapi saya tidak sebutkan, kita skip saja. Kita pindah saja ke, ya baik, apabila dia sudah bangun daripada tidurnya. Apabila dia terjaga dari tidurnya, maka hendaknya berdoa dengan doa Rasulullah SAW ini. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq
Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Di sini muttafaqun ilaih. Kata beliau, waliyajtahid an yakuna akhir kalamihi an 'inda naumi dzikrullah ta'ala. Berusaha semaksimal mungkin ya. Ucapan yang keluar terakhir dari lisan kita sebelum tidur adalah zikir. Dan demikian juga yang pertama kali yang keluar dari lisan kita pada saat kita bangun tidur adalah zikir. Fahatani alamatani alal iman, dan dua hal ini adalah tanda keimanan seseorang. Ya, tidur ditutup dengan zikir, sebelum tidur harinya ditutup dengan zikir, dan pada saat bangun tidur juga harinya ditutup dengan zikir. Baik, ada beberapa adab yang saya lewatkan karena waktu di sini juga sudah masuk waktu asar, saya mohon maaf. Wirid yang kelima, kata beliau, wirid yang kelima adalah pada saat tengah malam sampai tersisa sepertiga atau seperenam malam terakhir. Ini adalah waktu yang begitu agung. Qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah, ayu salatil laili afdal, salat lail yang seperti apa, di waktu yang seperti apa yang afdal? Beliau menjawab, nisful laili au jawfil laili wa qalilun fa'iluhu, yaitu pada pertengahan malam atau tengah malam dan sedikit orang yang melaksanakannya. Diriwayatkan bahwasanya Daud alaihi salam berkata, wahai Allah, waktu kapankah aku berdiri untuk menghadap melaksanakan salat? Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Daud, ya Daud, la takum awwalal laili wala akhirahu. Wahai Daud, jangan laksanakan qiyamul lail pada awal dan akhir malam, pada awal dan akhir malam. Akan tetapi bangunlah dan dirikanlah salat fi syatril lail, pada pertengahan malam. Hatta takhluwa bi wa akhluwa bik, hingga engkau bisa bercengkrama berdua saja denganku dan demikian pula aku bisa bercengkrama berdua saja denganmu. Maksudnya bersendirian. Warfa ilayya hawaijik, dan angkatlah kepadaku hajat-hajat kebutuhanmu. Dan ini tentunya adalah kabar Israiliyat ya. Diterima dan tidak didengarkan saja, tidak ditolak dan juga tidak diterima. Wa idza qama ila tahajjud, apabila dia melaksanakan salat tahajud, qara al-asyara. Apabila dia melaksanakan salat tahajud, sebelumnya dia membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran sebagaimana yang disebutkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga melakukan hal tersebut. Kemudian waliyad'u bima sabaqa min du'ahi sallallahu alaihi wasallam 'inda qiyamil laili, tsumma yastafti salatahu bi rak'ataini khafifataini. Memulai salat malam dengan 2 rakaat singkat. Lamma rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum yusalli bil laili falyabda bi rak'ataini khafifataini. Apabila salah seorang di antara kalian ingin melaksanakan salat malam, maka mulailah dengan 2 rakaat singkat. Tsumma yusalli masna. Kemudian salat qiyamul lail 2 rakaat. Wa aktsar ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli min al-laili 13 raka'ah ma'al witri wa qallahunna 7. Jumlah rakaat yang pernah diriwayatkan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 13 rakaat bersama dengan salat witirnya, dan yang paling sedikit adalah 7 rakaat. Dan yang terakhir wirid yang keenam adalah seperenam terakhir. Seperenam terakhir ini kurang lebih 100 menit sebelum azan subuh. Kurang lebih ya. 100 menit itu berarti kurang dari 2 jam. Kurang dari 2 jam sebelum azan subuh. Ya, 1 jam setengah lebih sedikit. Dan itu adalah waktu sahur. Ini adalah waktu sahur. Yang disebut sebagai waktu sahur itu adalah waktu ini. Ya, kurang lebih 100 menit sebelum azan subuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Wabil ashari hum yastaghfirun, dalam surah Az-Zariyat ketika beliau menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang bertakwa, salah satu sifatnya adalah wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Dalam sebuah hadis disebutkan inna qira'atar rajuli akhir al-laili mahdhurah. Ya, bacaan seseorang pada akhir malam itu
mahdurah, ya, disaksikan oleh para malaikat. Dan hadis yang telah kita sebutkan tadi juga mengatakan demikian, inna salata akhiril laili masyhudah, sungguhnya salat pada akhir malam itu masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Wajah Tawus ila rajulin waqta sahuri faqalu, ulama, salah seorang ulama yang bernama Tawus datang kepada seseorang pada waktu sahur. Faqalu huwa naim. Kemudian orang-orang yang ada di sekitaran rumah orang tersebut mengatakan bahwasanya dia sedang tidur. Tawus heran. Beliau mengatakan ma kuntu ura anna ahadan yanam waqta sahur. Aku tidak menyangka kalau misalnya ada orang yang tidur pada saat waktu sahur. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu ini. Fa idza faragal muridu min salati sahari فليستغفر الله عز وجل وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفعل ذلك. Kalau sudah menuntaskan salat witirnya pada waktu sahur, maka menyibukkan diri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya fajar alias masuknya waktu subuh. Dan diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melakukan hal tersebut. Ya, demikian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dan tentunya lebih daripada itu bisa kita amalkan, ya. Membagi malam menjadi 6 bagian dan memenuhi malam tersebut dengan ibadah-ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang sudah ada ilmunya, tinggal amalannya saja. Dan tentu ya yang kita sebutkan tadi ini kalau boleh dikata idealnya lah seperti itu. Kalau kita masih jauh dari titik ideal, jangan putus asa, kita bisa memulai dari yang sedikit-sedikit. Kalau misalnya tidak bisa qiyamul lail 13 rakaat atau 11 rakaat, tidak apa-apa, sholat witir 3 rakaat saja setiap malamnya. Kalau tidak bisa di akhir lain, atau pada, mohon maaf, tidak bisa di akhir malam, tidak bisa juga di tengah malam, maka lakukanlah di awal malam setelah sholat isya. Ya, yang jelas kita berusaha menampakkan kepada Allah, menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita ingin lebih baik dan menambah amalan kita. Dan di jalan kita akan bertemu jalan. Ya, di jalan akan ketemu jalan. Kalau sudah terbiasa 3 rakaat setiap harinya qiyamul lail, insyaallah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain hingga mungkin kita bisa melaksanakan sholat semalam suntik sebelum kita dijemput oleh ajal. Ya, demikian saya kembalikan kepada Ustaz Dedi dan saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang telah membersamai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya, syukur. Ada pertanyaan Ustaz, sesi pertanyaan untuk pekan ini Ustaz? Atau kita tunda untuk pekan depan saja? Ini gangguan terus ya.